Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Insyaallah kita masih diberikan rahmat, ya, diberikan hidayah dan diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu di malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini untuk mengkaji Islam, mengkaji sakofa Islam, dan tentu mengkaji suatu ilmu yang ini insya Allah akan bermanfaat bagi umat, ya. Bapak Ibu sekalian, eh, ini adalah kajian untuk ya, sudah kelihatan ya, Satrialian ya. Ini Alhamdulillah, eh, Ustaz. ya, ini kajian sebenarnya bukan kitab ya Ustadz Azhar, ya Bapak Ibu semua. Lebih tepatnya ini adalah kutaib gitu, semacam selebaran. Jadi memang temanya tidak banyak, ya, tapi nanti kita bisa diskusikan dan kita kembangkan, ya. Eh, Kitab ini judulnya adalah Muskilatul Bi'ah, problem lingkungan atau permasalahan lingkungan. Asbabuha wa kaifiyatu mu'alajatiha binadril Islam. Sebab-sebabnya, ya, dan cara pemecahan masalahnya atau solusinya di dalam pandangan Islam, ya. Ini adalah kutaib atau selebaran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir di Denmark. Dikeluarkan tahun 2009 atau 1430 Hijriah. Eh, Apa yang menarik dari kutaib ini, ya? Yang pertama, ini dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Denmark gitu, ya. Yang kita kenal ini negara Eropa gitu kan. Tapi ternyata ada aktivitas dakwah juga di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat judulnya Bapak Ibu semua, ini tentu sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang ada di Denmark saat itu, tahun 2009. Jadi Kuteb ini pada dasarnya adalah respon dari Hizbut Tahrir Denmark eh, atas konferensi Copenhagen yang dilakukan di Denmark di tahun 2009 itu. Ya, apa itu konferensi Copenhagen? Adalah konferensi yang diprakarsai oleh negara-negara maju, ya, negara-negara Eropa sebagai tindak lanjut dari Protokol Kyoto yang waktu itu akan berakhir beberapa tahun lagi. Ya, jadi ini akan diperbarui, kira-kira begitu. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah kalau kita lihat apakah itu Protokol Kyoto, ya, dan konferensi Copenhagen ini, itu kan mungkin kita akan merasa ada itikat baik, ya, dari negara-negara Barat atau negara-negara maju, negara-negara industri berkaitan dengan problem lingkungan yang ada, ya. Ada itikat baik, tapi eh, Islam ternyata melihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara-negara maju itu bukan solusi yang sesungguhnya, ya. Dan itu bertentangan dengan pandangan Islam. Nanti itu yang akan kita bahas di awal, ya, malam hari ini, ya. Jadi kutip ini sekali lagi ini adalah selebaran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, ya, untuk merespon agenda eh, negara-negara maju yang mengadakan konferensi untuk membahas perubahan iklim, ya, saat itu di Copenhagen. Ini kira-kira apa itu
Konvensi Copenhagen. Jadi intinya konferensi ini dilakukan atas inisiatif negara-negara maju untuk mengantisipasi perubahan iklim. Ya, dilakukan di Denmark. Makanya yang menerbitkan ini adalah Hizbut Tahrir Denmark. Apa yang dibahas di dalam konferensi Copenhagen ini adalah membuat konvensi kesepakatan ya, PBB terhadap perubahan iklim ke-15. Makanya disebut sebagai COP ya, 15 ya, atau COP 15. Dan ini merupakan agenda kelanjutan dari protokol Kyoto yang kelima ya, COP 5. Jadi pesertanya ini adalah negara-negara yang sudah menandatangani protokol Kyoto ya terkait dengan eh, konvensi penanggulangan iklim ya dengan mengurangi efek rumah kaca ya kalau kita baca-baca begitu. Apa hasil dari KTT ini? KTT ini menghasilkan pernyataan politik yang menegaskan perlunya membatasi kenaikan suhu. Jadi indikator dari konferensi ini adalah bagaimana agar suhu rata-rata global itu tidak lebih dari 2 derajat Celcius peningkatannya. Makanya eh, 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 konvensi ini kemudian diratifikasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang berupaya membuat program agar tidak terjadi pemanasan global ya lebih dari 2 derajat Celcius. Makanya kan kemudian dibuat skenario-skenario ya. Nah, apa yang diperjanjikan sebenarnya konvensi ini tidak membuat kesepakatan yang mengikat dalam pengertian siapa yang tidak memenuhi konvensi ini kemudian mendapatkan sanksi dan sebagainya. Pada dasarnya itu ya, tetapi paling tidak konvensi ini dianggap sebagai agenda yang mendukung protokol Kyoto ya untuk yang menekankan pentingnya mengatasi perubahan iklim. Jadi ini apa namanya latar belakang ya. Jadi kenapa Kutep ini diterbitkan. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang menarik dari Kutep ini? Kutep ini eh, mencoba mengkritisi apa yang terjadi dari solusi-solusi yang ditawarkan, khususnya solusi yang ditawarkan negara-negara maju. Tanda kutip yang dimasukkan di sini adalah negara-negara kapitalis, negara-negara industrialis, ya. Solusinya ini yang ditawarkan adalah solusi yang bersifat ideologis, ya, karena bagi kita persoalan lingkungan ini ternyata bukan persoalan teknis semata, ya, bukan persoalan yang sifatnya kemajuan teknologi, tapi ini adalah persoalan ideologis, ya. Maka kritik kita kepada konferensi Copenhagen ini adalah kritik secara ideologis. Kalau bicara data, Bapak Ibu semua, saya pikir nggak kurang-kurang yang namanya data. Makanya di dalam kutip ini juga nggak banyak disampaikan data. Karena orang sudah sepakat. Yang namanya kerusakan lingkungan itu terjadi di mana-mana. Ya. Di Indonesia kita sudah merasakan. Ya. Kalau ada yang tinggal di Bogor misalnya, Ustadz Azhar pernah ke Bogor. Kalau misalnya pernah ke Bogor, bisa membandingkan. Bogor sekarang ini tidak seperti Bogor yang dulu. Ya. Nggak usah jauh-jauh tahun 40-an. Tahun 90-an sudah jauh berbeda. Ketika saya datang pertama kali di Bogor ini, ya tinggal di Bogor, yang namanya Bogor Kota Hujan itu masih ada. Ya, sekarang Bogor sudah kota banjir. Ya, ada hujan sedikit banjir. Dulu yang namanya Bogor sejuk sekali. Ya, mandi pagi itu seperti mandi air es. Tapi sekarang Bogor itu menjadi kota yang panas. Itu realitas yang ada. Jadi kita nggak perlu berbusa-busa menyampaikan terkait dengan fakta-fakta bahwa problem lingkungan itu ada, nggak perlu lagi. Semua orang sudah sepakat, ya. Termasuk negara-negara kapitalis ini juga mengatakan ada problem lingkungan. Cuma persoalannya adalah solusi apa yang ditawarkan. Ini yang dibahas di dalam kutip ini, ya. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan kutip ini, ya, selebaran ini atau apa istilahnya buklet, ya, kalau dalam bahasa Indonesia.
itu memang ini buku kecil ya, halamannya juga nggak banyak. Ini sudah buku kecil, halamannya tidak banyak. Jadi memang tidak banyak yang dibahas ya di dalam kitab ini. Ya. Tapi paling tidak selebaran ini, buklet ini bisa menunjukkan cara pandang baru ya terkait dengan persoalan lingkungan. Ya. Ini dikupas yang menarik nanti akan di situ. Ya. Ada beberapa bab yang dibahas di sini. Ya. Bagian awal kalau saya mau bagi, bagian awal itu bicara tentang eh, apa yang terjadi selama ini terkait dengan solusi yang dilakukan negara-negara di dunia dan bagaimana solusi ini itu merupakan solusi yang bermasalah secara ideologis. Ya, nanti akan dibahas. Makanya di dalam kesimpulan kutip ini di bagian awal itu disebutkan ar-ra'sumaliyatu hiyallati tusabbabu azimatun bi iyatih ya bi iyatin ya. Bahwa kapitalisme itu adalah penyebab dari bencana atau krisis lingkungan. Jadi kesimpulan kita harus begitu ya. Dan karena ini persoalannya adalah persoalan ideologis, persoalan fundamental asasi, maka kita akan mengatakan solusi ini tidak bisa dilakukan, tidak layak untuk diterapkan. Nah, harus diganti, kira-kira kan gitu. Ya, bukan ditambal sulam, ya. Nah, makanya di bagian kedua, Kutub ini menjelaskan tentang bagaimana sudut pandang Islam, wijhatun nadril Islamiyah, ya, sudut pandang Islam, ya. Eh, Nanti bagaimana Islam memandang tentang lingkungan, ya. Eh, Islam melarang bahaya dan segala sesuatu yang menyebabkan kepada yang harbiah. Eh, Bagaimana daulah Islam? Ya tentu kalau kita bicara sistem Islam, rasa-rasanya kita pesimis kalau itu dilakukan di wilayah di luar daulah Islam. Maka wajar kalau dalam kitab ini juga menyatakan bahwa sistem Islam, ya sudut pandang Islam itu memang akan dilakukan nanti di dalam daulah Islam. Ada beberapa cara untuk menjaga itu. Ada yang sifatnya preventif, ya, itu terkait dengan seruan bahwa Islam itu melarang bahaya, kerusakan, ya, dan segala sesuatu yang menyebabkan keharuman. Tapi juga ada upaya-upaya yang sifatnya apa namanya itu kebalikan preventif, apa? Jadi lupa. Apa Ustaz? Ya, yang sifatnya dia mengatasi masalah, ya maka ada di situ kodil hisbah, kodi hisbah. Nanti kita eh, Ofensif, Ustaz. bahas Ofensif. ofensif, ya betul ya. Ofensif betul. Ya, jadi ketika itu sudah terjadi, bagaimana itu bisa dituntaskan, maka harus ada kodi, ya, kodi hizbah, ada kodi khusum, ada kodi madzalim. Ini menarik. Mungkin nanti kita agak panjang membahas di sini karena secara realitas kita belum mendapati itu dan nanti fungsi dari kodi-kodi ini itu sangat penting di dalam kehidupan hukum kita, ya. Kemudian juga tentang muskilatul eh, manah ya tentang problem iklim ya dan sebagainya. Nanti akan kita diskusikan dan terakhir al-hilul hakikil muskilatil alamiyah. Solusi yang sifatnya hakiki untuk problem yang bersifat global ya. Jadi ini kitab kutip ini kira-kira membahas tentang situ. Jadi ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah kritik kita kepada kapitalisme dan yang kedua adalah bagaimana solusi Islam menjawab kritik itu. Tentu kan kita tidak sekedar mengkritik ya. Ketika kritik itu kita lancarkan dan kritik itu telak, lalu orang tidak lagi mau menggunakan kapitalisme, tentu mereka akan bertanya kalau begitu solusinya apa. Nah, di sini Islam juga telah memberikan solusi itu nanti yang akan kita bahas. Baik, itu kira-kira latar belakang dari kitab itu. Baik, kita sekarang
coba bahas apa sih sebenarnya yang dibahas di dalam kitab itu ya. Saya hanya menyampaikan mungkin resume-resumnya, Ustadz ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Poin-poinnya, poin-poin penting ya, dan tidak banyak data nanti yang saya sampaikan karena ini adalah perbincangan ideologis, maka tentu kita akan mengupas dari sisi akar masalah ya. Kalau akibat itu sudah tadi yang saya sampaikan, data-data tentang kerusakan hutan, tentang kerusakan apa namanya laut, pantai, sungai dan sebagainya itu sudah terpapar di hadapan kita. Nah, kita ingin mengupas itu, akar masalahnya apa sih sebenarnya? Kenapa ada protokol Kyoto? Kenapa ada banyak sekali atau ada apa namanya itu Greenpeace ya, itu sudah banyak sekali dan mereka didanai dengan dana yang luar biasa, tapi tetap saja tidak sanggup untuk mengatasi problem ya, lingkungan yang ada. Baik, Bapak Ibu semua, pengantar dari kutip ini diawali dengan penyamaan persepsi bahwa krisis lingkungan itu sudah terjadi. Ya. Dan ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak hanya melanda di dunia ketiga, ya, di kalangan Muslim atau negara-negara Islam misalnya, tapi juga melanda di dunia Barat. Mereka seperti ada iktikat baik ya untuk mengatasi persoalan-persoalan itu ya. Intinya ini menjadi persoalan bersama. Ada kehancuran lingkungan, ada eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa. Dan mereka mengakui ya ini adalah sebagai dampak negatif dari revolusi industri itu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya solusi mereka itu bukan menyasar pada akar masalahnya nanti ya, tetapi menyasar pada akibatnya ya. Nanti akan kita lihat ya. Nah, terhadap krisis tersebut, krisis lingkungan tersebut, maka negara-negara Barat sudah menyusun ya berbagai macam cara. Salah satunya adalah membuat perjanjian internasional yang tadi paling tidak ada perjanjian atau ada apa protokol Kyoto ya, perjanjian yang dulu ditandatangani di Kyoto ya untuk perubahan iklim lebih spesifiknya lagi adalah efek dari gas rumah kaca. Kemudian ditindaklanjuti ini ya di konferensi Copenhagen. Ya, mereka memiliki kesepakatan untuk mencari ya solusi atas masalah tersebut ya. Ini ada kesamaan visi terkait dengan itu ya. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam terkait dengan solusi-solusi yang mereka tawarkan ya eh, tentang pengurangan gas ya emisi karbon atau pengurangan apa namanya karbon dioksida di udara yang menurut mereka ini penyebab utama apa namanya peningkatan suhu ya pemanasan global di dunia ya. Mereka yang dibahas adalah di karbon dioksidanya, ya. Tidak membahas tentang sebab yang lain. Mereka seperti tidak melihat bahwa peningkatan karbon dioksida yang luar biasa besar itu karena ada eksploitasi besar-besaran hutan. Ya, kita tahu bahwa hutan itu kan dianggap sebagai paru-paru dunia. Hutan dibabat, maka oksigen berkurang. Oksigen berkurang, maka ya karbon dioksidanya meningkat. Ya. Ah, sehingga mereka membuat kesepakatan bagaimana caranya agar karbon dioksida itu bisa dilimitasi, bisa dibatasi. Ya. Nah, pendekatan itulah yang mereka lakukan. Dalam pandangan kita, pandangan Islam, pendekatan ini adalah pendekatan yang bias, yang tidak menyentuh sebab utamanya. Ini hanya menyentuh ekses bahwa karbon dioksida itu adalah akibat, bukan sebab. Nah, kalau akibatnya yang ditangani, maka sebabnya itu akan terus memproduksi karbon dioksida. Ini kan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, ya. Oleh karena itu, kita lihat realitasnya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf.
Kalau kita lihat realitas yang ada, ya, baik kita tinjau dari sisi fakta maupun kita tinjau dari sisi keyakinan kita, bahwa kita memahami persoalan lingkungan itu sebenarnya bukan persoalan industri atau perkembangan teknologi atau persoalan revolusi industri, ya, atau eksploitasi sumber daya alam. Bukan karena itu. Ya, kenapa? Karena Islam sendiri dan Allah SWT itu bahkan mendorong manusia untuk menundukkan bumi dan isinya, lalu dieksploitasi, tanda kutip ya, dieksploitasi, dimanfaatkan dengan menaati hukum-hukum sunatullah yang ada, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Kan dorongan Islam kan begitu. Nah, kita yakin kalau Islam Allah Subhanahu wa taala mendorong agar eksploitasi memanfaatkan sumber daya alam itu dilakukan, kan nggak mungkin memiliki ekses atau memiliki dampak buruk. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ya 19, Allah katakan wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi kata Allah, ya, telah kami hamparkan dan kita serahkan, ya, kita jadikan bumi itu eh, gunung-gunung, ya, dan kami tumbuhkan di dalamnya dari segala sesuatu itu mauzun, adanya ukuran, adanya keseimbangan. Jadi segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan. Ya. Satu sisi Allah itu telah menundukkan itu wasakhkhara lakum ma fil ard, ya gitu. Dan Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kalian. Dan di sisi yang lain bahwa Allah telah menciptakan bumi dan seisinya itu dengan ukuran-ukuran yang jelas, dengan kadar, dengan timbangan keseimbangan yang baik sekali, ya, maka mestinya ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam itu juga harus mengikuti hukum-hukum alam, keseimbangan alam. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat kalau ada kerusakan lingkungan, ada perubahan iklim yang terjadi, ya, maka kita yakin itu pasti bukan disebabkan karena manusia memanfaatkan alam semesta itu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan karena manusia menyimpang dari aturan-aturan Allah itu. Yaitu apa? Untuk taat, untuk menjaga sesuatu itu agar mauzun, ya, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada. Itu apa namanya? Premis, ya, atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pemahaman kita, ya, terkait dengan perintah Allah untuk memanfaatkan sumber daya alam itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau persoalannya itu bukan karena adanya industri, bukan karena adanya revolusi industri, bukan karena ada pemanfaatan sumber daya yang alam yang ada. Kalau begitu apa persoalannya? Maka kita melihat berarti ada persoalan ideologis di situ. Ya, ada persoalan penentangan terhadap hukum-hukum Allah. Ya, berarti ideologi, cara pandang yang dipakai di dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam itu berbeda dengan cara pandang Islam. Ya, nanti bagaimana cara pandang Islam nanti kita bahas terakhir. Kita akan bahas dulu sekarang bagaimana sudut pandang itu dan bagaimana mereka bisa memberikan solusi. Ya. Untuk memahami dan menyimpulkan bahwa problem lingkungan ini adalah problem ideologis dan penyebab atau biangnya itu adalah kapitalis, kita akan bisa memahami dengan melihat karakteristik, ya, peradaban yang terjadi saat ini, ya. Eh, Boleh dibilang ini adalah peradaban kapitalistik. Apa karakter yang ada di situ? Ya, yang pertama materialistis, individualistis, dan peran Tuhan itu disingkirkan. Ya, kita sering mendengar bahwa orang-orang kapitalis, ya, orang-orang sekuler itu adalah orang-orang yang memandang Tuhan itu sebagai watchmaker. Dia hanya menciptakan jam. Setelah jam itu tercipta, bergerak, maka
seolah-olah tukang jam, yaitu Tuhan di situ, itu tidak lagi punya andil untuk menggerakkan jam itu. Jam itu bergerak sendiri sesuai dengan siapa yang menggunakan jam itu. Kan gitu ya. Nah, kapitalis seperti itu. Ya, ini menjadi karakter mereka, tabiat mereka. Karena mereka menyingkirkan fungsi Tuhan, maka wajar kalau mereka menyerukan yang namanya kebebasan. Hurriyatul tamaluk, ya, hurriyatul fardiyah, ya, kebebasan kepemilikan, kebebasan individu, ya, hurriyatul apa namanya tadayyun, ya, kebebasan untuk beragama dan seterusnya. Kebebasan itu menjadi tabiat berikutnya setelah mereka menyingkirkan peran Tuhan. Karena ada kebebasan di situ, lalu mereka memandang bahwa konsumsi itu, ya, pemenuhan kebutuhan itu tidak perlu dibatasi, maka lahirlah yang disebut sebagai masyarakat konsumtif, ya, masyarakat yang rakus, yang serakah, tamak, ya. Dia memandang dunia itu adalah segalanya, gitu ya. Dengan sebebas-bebasnya dia akan kuasai di situ, nggak peduli apakah itu akan dibawa mati atau tidak, mereka akan kuasai itu, ya. Kan coba bayangkan kalau kita lihat kasus di Indonesia korupsi, kita kan nggak kebayang bagaimana mungkin ada orang yang korupsi 297 triliun. Ya, itu mau dipakai apa uang segitu itu 297 triliun kan kira-kira gitu. Ya, ini akibat dari dampak rakus yang serakahnya orang yang tidak memandang Tuhan itu berhak juga untuk mengatur hidupnya. Lalu kalau budayanya konsumtif, kebutuhannya tidak perlu untuk dibatasi, mereka melihat sisi yang lain. Sisi yang lain adalah barang dan jasa itu langka. Ya. Apa buktinya? Semua orang rebutan. Orang yang lemah, dia tidak akan bisa bersaing dengan orang yang apa namanya, orang yang kuat. Ya. Maka wajar kan kalau Bapak Ibu semua belajar tentang bisnis, ya, belajar tentang ekonomi. Salah satu teori yang dikembangkan yang menjadi dasar semua teori itu kan teori tentang persaingan. Karena mereka memandang dengan langkanya barang dan jasa, maka setiap orang itu saling bersaing untuk memperebutkan satu sumber daya yang sedikit, sementara sumber daya itu dianggap tidak cukup untuk memenuhi semua orang. Akhirnya saling berebut di situ. Ya, inilah yang kemudian memunculkan teori kelangkaan. Mereka memandang problem ekonomi itu adalah kelangkaan, dan karena problemnya kelangkaan dibarengi dengan kebutuhan yang tidak terbatas, maka mereka buat teori produktivitas. Jadi inti dari semua teori ekonomi, inti dari solusi atas problem ekonomi itu adalah produktivitas. Maka wajar juga kalau di dalam teori-teori ekonomi kita belajar ekonomi itu selalu disebutkan adalah pertumbuhan. Dengan pertumbuhan itulah mereka menganggap pemenuhan kebutuhan bagi manusia itu bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, teori-teori ini itulah yang nanti akan masuk di dalam teori lingkungan, gitu, ya, yang menyebabkan krisis lingkungan itu terjadi. Ya, itu satu hal. Kemudian ada hal yang lain yang ini banyak diteorikan oleh mereka dengan teori-teori sejenis. Mereka mengatakan begini, bahwa pertumbuhan pasti harus ada yang dikorbankan. Selalu begitu. Mereka mengatakan tidak mungkin berjalan beriringan. Kalau ingin pertumbuhan meningkat, produktivitas meningkat, maka pasti akan berhadapan dengan lingkungan. Lingkungan akan rusak. Itu teori mereka begitu. Ya. Banyak teori-teori yang selalu mempertahankan seperti ini, ya. Ada teori yang betul, ada juga yang salah gitu. Ya, misalnya kalau di dalam dunia IT, teorinya itu kan semakin apa seseorang itu masuk ke dunia maya, dunia online, maka keamanan itu semakin berkurang. Kan teorinya begitu, ya. Jadi tidak ada yang namanya aplikasi
yang makin canggih, makin aman. Itu nggak ada. Aplikasi itu makin canggih, makin nggak aman untuk dibobol orang. Gitu. Ya teori mereka begitu. Atau dalam teori pertumbuhan itu mereka katakan, kalau ingin mengejar pertumbuhan, maka pasti kesenjangan hidup itu terjadi. Ya, itu teori wajar. Ya, yang biasa mereka gunakan untuk melegitimasi bahwa kesenjangan itu sesuatu hal yang wajar. Misalnya di Indonesia ini, eh, senjang nih, gini rasionya naik, gitu. Atau apa namanya, yang senjang ya di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu makin lebar. Ya, mereka akan mengatakan wajar. Itu adalah akibat dari pertumbuhan ekonomi, ya, karena pertumbuhan ekonomi itu pasti akan dimulai dari orang-orang yang kaya dulu. Nggak mungkin pertumbuhan ekonomi itu muncul dari bawah, pasti orang-orang kaya dulu. Kenapa orang-orang kaya? Karena mereka lah yang memiliki kekuatan secara ekonomi, memiliki akses ekonomi yang luas, akses finansialnya luas, akses marketingnya luas, informasinya luas, maka dia akan lebih kaya dibandingkan yang miskin. Tapi mereka menjanjikan suatu ketika akan terjadi keseimbangan, akan terjadi apa namanya, pendapatan itu akan semakin merata, gitu. Kesenjangan akan berkurang. Teori mereka begitu. Tapi faktanya sampai saat ini di dunia tidak ada yang bisa membuktikan bahwa lambat laun pertumbuhan ekonomi itu akan menurunkan ya kesenjangan ekonomi. Tidak ada di dunia ini. Terus terjadi. Makin tumbuh, makin senjang. Makin tumbuh, makin senjang. Kalau ingin kesenjangannya berkurang, maka pertumbuhannya itu menurun. Dan itu terbukti. Negara-negara yang pertumbuhannya menurun, itu makin nggak senjang. Jadi kalau misalnya di Indonesia, Bapak Ibu semua, disebut bahwa kesenjangan ekonominya itu turun, jangan buru-buru apa namanya, jangan buru-buru gembira. Kenapa? Karena bisa jadi kesenjangan turun itu karena pertumbuhan turun. Pertumbuhan turun itu bukan orang kaya, maaf, bukan orang miskin yang dia makin kaya sehingga dia mengikuti orang kaya, tapi orang kaya itu yang makin turun, dia semakin miskin. Dan ini terbukti kemarin kan, ribut tahun 2023 2024 ya, ketika kalangan menengah itu mulai musnah. Musnahnya bukan dia menjadi kaya, tapi kalangan menengah itu musnah karena menjadi miskin. Ya, dan itu yang menyebabkan kesenjangan itu turun. Jadi kesenjangan turun itu bukan kesenjangan turun yang miskin itu menjadi kaya, tetapi yang kaya atau yang menengah itu makin turun, dia berada di kelompok orang miskin. Nah, lingkungan juga sama nanti. Mereka berdalih nggak apa-apa sekarang ini ya, terjadi kerusakan alam. Nanti ketika perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi itu akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan eh, apa namanya, persoalan lingkungan itu. Nah, ini yang terjadi. Mari kita lihat Bapak Ibu semua, ya, realitas dan masalah terkait dengan lingkungan. Ya. Jadi di dalam konteks krisis lingkungan itu kita pahami sekali lagi ya bahwa eh, eh, krisis lingkungan itu sudah menjadi problem bersama. Tidak hanya kerusakan hutan sungai ya, tapi juga limbah beracun yang dihasilkan oleh negara pertama ya, negara maju yang dia menghasilkan limbah yang beracun yang akhirnya mereka buang ke negara dunia ketiga. Kita masih ingat ya kasus-kasus sampah itu dikirim ke Indonesia, atau mungkin limbah berbahaya itu juga termasuk dikirim ke Indonesia ya, limbah apa namanya, nuklir dan sebagainya dikirim ke dunia ketiga. Ini terjadi. Apa solusi yang mereka tawarkan? Mereka sebut dengan cap and trade, ya. Karena mereka memahami problem lingkungan itu karena karbon dioksida, ya. Ini problemnya. Maka solusi yang mereka tawarkan adalah bagaimana caranya agar karbon dioksida itu bisa dikurangi atau paling tidak dibatasi. Nah, kalau karbon dioksida itu dibatasi, mereka berpikir begini, berarti negara-negara industri itu tidak boleh meningkatkan produksi.
gitu kan? Karena industri itulah yang menciptakan emisi karbon, baik dari emisi bahan bakar fosil ya maupun dari kerusakan lingkungan yang ada seperti hutan. Hutan dibabat itu kan digunakan untuk industri juga di Indonesia itu dibabat kan digunakan untuk itu ya, digunakan untuk bahan bangunan, untuk kertas macam-macam kan gitu dibabat semua. Itu menghasilkan juga emisi karbon ya. Jadi mereka memutar otak gimana caranya ada solusi kesepakatan yang dia bisa membatasi karbon, tetapi tidak mengurangi atau menurunkan produktivitas dari industri-industri yang menghasilkan emisi karbon. Gitu. Ya. Maka diciptakanlah yang disebut sebagai cap and trade. Ya. Adanya pembatasan dan adanya perdagangan karbon. Ini memang kelihatannya menarik ya kalau kita lihat ya, karbon diperdagangkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisa kebayang nggak ini bagaimana karbon itu dibatasi. Kira-kira beginilah ilustrasinya Bapak Ibu semua ya. Jadi hasil dari protokol Kyoto atau konferensi KTT Copenhagen tadi itu adalah kesepakatan mereka untuk mengurangi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030. Ya. Nah, target ini kemudian dibebankan kepada masing-masing negara yang menandatangani protokol Kyoto itu, ya, atau KTT Copenhagen tadi. Tanda tanganlah itu negara-negara itu. Mereka bersepakat untuk mengurangi itu. Gimana cara menguranginya? Maka dengan cara memberikan kuota. Negara-negara negara yang menandatangani itu akan menekan perusahaan-perusahaan industri dengan cara memberikan kuota emisi karbon dioksida. Ya, dikasih lah itu. Misalnya eh, perusahaan A ya hanya boleh melepaskan emisi karbon sekian, perusahaan B sekian, perusahaan C sekian. Ini kalau perusahaan. Kalau negara misalnya emisi karbonnya dengan cara menyetop apa namanya produksi mobil ya agar mobil itu tidak menghasilkan karbon dioksida. Dibatasilah mobil itu dengan berbagai macam cara kan. Misalnya kalau di Jakarta ya ada namanya Car Free Day kan itu kan salah satu cara. Atau dengan ganjil genap itu kan salah satu cara selain mengatasi kemacetan juga untuk mengatasi gas buangan ya karbon dioksida itu. Jadi intinya ada kuota ya. Cuma menariknya begini, kuota ini ya kemudian diberikan sertifikat. Dari sertifikasi ini maka akan bisa diperjualbelikan. Ya misalnya begini, misalnya Indonesia katakan dapat kuota 2 juta misalnya ya. Ini bukan angka yang real ya, katakan 2 juta. Kalau ternyata Indonesia itu menghasilkan emisinya cuma 1 juta, maka yang 1 juta itu bisa dijual. Dijual kepada siapa? Dijual kepada negara atau perusahaan yang dia mengeluarkan emisi lebih tinggi daripada kuota yang dia miliki. Gitu. Jadi ada trade-nya di situ. Ya, jadi kuota di dunia itu ya itu tetap gitu ya karena yang lebih itu dijual kepada maaf yang dia kelebihan kuota dia dijual kepada yang kekurangan kuota. Nah, itu yang terjadi begitu. Ya, maka di dalam konteks ekonomi banyak negara yang menganggap perjanjian Copenhagen atau Kyoto ini itu memiliki yang namanya keuntungan ekonomi ya ada benefit di situ yaitu apa kalau dia bisa menghasilkan karbon maaf menghasilkan oksigen maka dia bisa klaim pada negara yang dia yang apa namanya kuotanya sudah habis ya misalnya Indonesia punya hutan ya hutan ini menghasilkan oksigen sekian ya atau mengurangi karbon dioksidanya sekian.
Maka ini bisa diklaim kepada negara misalnya Inggris gitu yang industrinya banyak diklaim ya untuk diperjualbelikan harganya sekian. Nah, ini yang disebut sebagai cap and trade gitu ya. Nah, apa persoalan dari mekanisme ini? Persoalannya adalah ternyata mekanisme ini sebenarnya tidak pernah mengurangi emisi. Bahkan justru sebaliknya, cap and trade ini ya itu bermakna memberikan izin bagi siapa saja untuk membuang karbon dioksida atau merusak lingkungan. Yang penting dia sanggup bayar. Ini intinya di situ, ya. Jadi ini problem ideologisnya di situ. Yang penting bisa bayar, ya. Bapak Ibu pernah mendengar nggak teori tentang eksternalitas? Ya, ini yang banyak didiskusikan di orang-orang ekonomi. Eksternalitas itu adalah efek samping dari aktivitas ekonomi. Ya. Nah, misalnya begini, misalnya di eh, eh, Bogor itu puncak ada. Kalau di Medan ada mana Ustadz Azhar Brastagi ya, ya daerah daerah tingginya, ya. Itu misalnya begini, puncak itu adalah wilayah penyangga Kabupaten Bogor, Jakarta dan sekitarnya. Menyangga apa? Menyangga mata air, menyangga oksigen, menyangga iklim dan sebagainya. Ya, misalnya gitu. Lalu ada orang ingin bangun villa di puncak. Kita tahu kalau villa itu ya pasti namanya dibangun kan. Kalau dibangun kan berarti area tertutupnya menjadi lebih banyak dibandingkan area terbuka yang berisi tanaman-tanaman. Maka berdasarkan teori ini, mereka yang em, melakukan kerusakan hutan tanpa sengaja tadi, itu diperbolehkan dengan syarat bayar. Lu memberikan kerugian sekian, maka bayar sekian. Makanya kan prinsipnya yang memiliki dampak lingkungan paling tinggi bukan dibatasi untuk tidak merusak. Mereka dibilang silakan merusak, yang penting pajaknya tinggi. Pajak digunakan untuk apa? Pajak digunakan untuk menurut mereka membenahi kerusakan lingkungan yang ada. Dari pajak dibangunlah sumur-sumur resapan, dari pajak dibuatlah reboisasi, misalnya begitu. Teorinya begitu. Tapi kita lihat secara fakta ternyata hasil dari dana itu tidak pernah mengalir ya untuk mengatasi persoalan lingkungan. Tapi ya lagi-lagi sifat serakah tadi dari kapitalisme itu masuk ke kantong masing-masing ya. Jadi ini adalah perdagangan karbon ya. Maka diciptakanlah ada hukum permintaan dan penawaran karbon ini yang dibahas di dalam buku ini. Jadi alurnya adalah adanya eh, sudut pandang bahwa problem iklim itu terjadi karena emisi karbon. Lalu emisi karbon ini harus dibatasi pembatasannya dengan kuota. Lalu kuota ini sebenarnya bisa diperdagangkan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mekanisme pasar itu terjadi. Kalau ada yang butuh dia akan beli. Maka di sini terjadi tadi trade tadi perdagangan ya. Nah, perdagangan ini sekali lagi itu pada akhirnya tidak akan pernah membatasi emisi karbon. Karena siapa saja berhak untuk membuat emisi karbon, yang penting dia bisa mendapatkan kuota itu. Kalau dia kuota standarnya tidak terpenuhi, dia akan mencari kuota di negara lain ya dengan barter karbon yang ada. Nah, bagaimana solusi kapitalisme? Tadi yang pertama, mekanisme cap and trade. Ya, ini yang menjadi solusi mereka. Nah, apa yang menarik dari solusi ini? Ya, kesimpulan tadi yang saya sampaikan, ini menjadi dimensi baru dalam sudut pandang yang mungkin nggak kebayang bagi kita gitu. Yaitu apa? Polusi itu menjadi hak milik bagi perusahaan swasta dan bisa diperjualbelikan. Gitu akhirnya kesimpulannya, ya. Karena bukan larangan untuk membuat polusi, tapi yang terjadi adalah boleh membuat emisi karbon sepanjang dia bisa memenuhi kuota.
ya yang diberikan, ya. Kalau nggak terpenuhi ya diperjualbelikan. Nah, ini yang terjadi. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa teori tentang mekanisme cap and trade ini sebenarnya teori yang ambigu gitu, teori yang absurd, teori yang seolah-olah bagus, tapi pada kenyataannya tidak akan pernah menyelesaikan solusi yang tidak pernah menyelesaikan problem yang sesungguhnya, ya. Apalagi kemudian di dalam kenyataannya ada yang disebut dengan melebih-lebihkan penilaian kuota. Ini bab khusus juga di dalam kitab itu, ya. Intinya gimana? Intinya begini. eh, bahwa di dalam perhitungan kuota itu menjadi debatable gitu untuk menghitung berapa karbonnya, berapa yang diperjualbelikan itu menjadi apa namanya perdebatan. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan manipulasi untuk meningkatkan nilai kuota yang bisa diperoleh, ya, sehingga dengan nilai kuota yang makin banyak, dia akan mendapatkan kesempatan untuk memproduksi total karbon dioksida yang lebih banyak agar industrinya itu bisa terus tumbuh, ya, memproduksi dengan lebih banyak lagi, ya. Sehingga kalau ini terjadi, ya, nggak ada lagi pengaruhnya kalau ada perusahaan yang dia mencoba berinvestasi untuk menciptakan teknologi baru agar karbon dioksidanya itu bisa dikurangi. Ini nggak ada fungsinya lagi. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan lain yang dia tidak memiliki teknologi itu, dia cukup membeli saja, ya, karbon dioksida. Atau sebaliknya, perusahaan yang tadi menciptakan teknologi baru itu, dia akan menjual sisa kuota yang dia miliki akibat dari inovasi dari teknologi yang ada. Ah, gitu yang terjadi ini. Jadi intinya apa? Intinya adalah apa namanya mekanisme cap and trade ini adalah mekanisme yang absurd, mekanisme yang sebenarnya tidak akan berfungsi untuk mengurangi emisi karbon. Dia hanya eh, membatasi dalam tanda kutip, ya, dia dibatasi, tetapi ternyata ada penggelembungan kuota yang diperjualbelikan, ya. Lalu ada namanya pembangunan bersih, ya. Eh, Clean Development Mechanism, ya, CDM. eh, Pembangunan bersih, pembangunan yang tidak eh, apa namanya menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Maka sekarang ini kan mulai dikembangkan tuh mobil-mobil listrik, ya. Katanya mobil listrik itu adalah mobil yang tidak punya emisi karbon. Betul, kan gitu. Emisi karbonnya nggak ada, namanya juga mobil listrik. Tetapi kan listrik itu diproduksi dari batu bara, ada emisi karbon, ya. Jadi emisi karbonnya dipindahkan saja sebenarnya, betul kan gitu. Yang awalnya dibakar di masing-masing mobil dan dia mencemari di mana mobil itu berada dengan mobil listrik itu, maka pencemaran hanya difokuskan pada daerah-daerah yang menghasilkan listrik. Ya, misalnya apakah itu di apa misalnya di mana nih di apa Cilacap misalnya menghasilkan listrik atau di Balongan atau di mana gitu, ya. Maka menjadi terkonsentrasi polusinya di sana. Jadi sekali lagi kalau apapun yang namanya pembangunan bersih ini ternyata tidak berhasil juga untuk meminimalkan, ya, produksi karbon dioksida. Bahkan dengan adanya metode cap and trade yang dibungkus di dalam pembangunan bersih ini seolah-olah negara-negara itu terlepas tanggung jawabnya atas polusi yang mereka timbulkan selama bertahun-tahun. Kenapa lepas tanggung jawabnya? Sepanjang dia bisa beli, sepanjang dia bisa bayar, ya, maka dia dianggap tidak memproduksi polusi itu. Ini kan aneh gitu. Faktanya dia itu mengeluarkan polusi, tetapi dia tidak bisa dituntut, ya, karena dia memiliki kuota untuk itu, ya. Dan eh, ke apa namanya eh, eh, fakta-fakta ini salah satu fakta yang disampaikan di dalam kitab itu bagaimana terjadi ada sebuah pabrik kimia yang dibiayai oleh perusahaan berbasis di London, ya,
yang menjadi proyek hijau didanai oleh PBB, ya, itu bahkan menjadi industri yang menyempari sungai-sungai di India. Ya, itu kan sangat ironis sekali. Ya, karena memang itu, karena filosofi yang terjadi, ya, sepanjang mereka itu bisa melakukan pembayaran, pembelian, maka dia boleh melakukan aktivitas sebebas yang mereka suka. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu semua, eh, kritik kita terhadap teori-teori solusi lingkungan, ya, itu bukan kritik atas sebab yang terjadi. Kalau sebab tadi itu semua orang merasakan. Tapi kritik kita itu pada dimensi sebab, ya, sebab yang sifatnya ideologis, bahwa memang krisis lingkungan ini tercipta karena salah ideologi, salah sistem, ya. Yang pertama, kapitalisme itu adalah sistem yang dikenal selalu menyebabkan krisis, ya. Kapitalisme bukanlah sistem yang berhasil menyelesaikan solusi dari sisi akarnya. Dia hanya menyelesaikan solusi pada akibat. Ini yang sering kita sebut dengan tambal sulam, ya. Kemudian yang kedua, kapitalisme ini sebagai sebuah ideologi yang berdoktrin manusia berhak untuk membuat undang-undang, maka dibuatlah undang-undang yang bisa menguntungkan mereka. Mereka paham kalau lingkungan itu akan berhadapan dengan produktivitas yang tinggi yang dihasilkan oleh industri-industri itu. Maka agar produksi tetap tinggi dan lingkungan terjaga, ya, mereka buatlah mekanisme cap and trade tadi. Kemudian persoalan pandangan tentang masalah ekonomi ini juga menjadi akar masalah yang ada. Selama pandangan masalah ekonomi itu adalah kelangkaan, maka kerusakan lingkungan itu tidak pernah akan teratasi. Kenapa? Karena bayangan mereka, berapapun produksi yang mereka lakukan, itu tidak akan pernah memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan masyarakat, boro-boro kebutuhan masyarakat secara umum. Untuk kebutuhan mereka pribadi aja mereka masih kurang, ya. Yang tadi saya sebutkan, sungguh aneh bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa yang tidak habis dia makan di dalam hidup dia, ya, tapi dia terus mengeruk kekayaan. Ini tentu berbeda dengan sikap yang dilakukan oleh para sahabat, misalnya ya Abdurrahman bin Auf, yang bahkan sampai berdoa minta dijadikan sebagai orang miskin itu karena merasa ada kecukupan, dia sudah cukup dengan harta yang ada. Tetapi orang kapitalis tidak begitu, ya. Kalau dia sudah kaya makin pengen kaya lagi itu. Dan yang terakhir, eh, bahwa mereka membungkus, ya, efek buruk, ya, dari solusi yang mereka tawarkan, itu adalah eh, dengan mengatakan teori ada hubungan terbalik antara perlindungan lingkungan dan peningkatan keuntungan. Kalau ingin produksinya naik, kebutuhannya terpenuhi, masyarakat sejahtera, ya, maka perlindungan lingkungan atau pengendalian lingkungan itu akan menjadi sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, itu teori mereka begitu. Nah, tentu ini butuh solusi dari kita dan insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya terkait dengan bagaimana solusi Islam. Barangkali gitu, Ustadz Azhar. Jadi ini sebagai satu sudut pandang tersendiri, ya, terkait dengan apa namanya cara solusi yang dilakukan oleh kapitalis, ya. Jadi intinya sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk membahas solusi-solusi itu dari sisi akar masalah, ya, bukan dari sisi akibat dari yang ada. Karena kalau kita hanya berkutat akibat, maka solusi seperti itulah yang ditawarkan, yang itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Barangkali gitu, Ustadz Azhar, ya. Ini secara teori, jadi sekali lagi data-data memang tidak banyak, ya. Eh, Bukannya nggak banyak data tentang kerusakan lingkungan, tetapi
eh, apa yang ada yang kita pahami sekarang ini sudah cukup lah untuk membuktikan bahwa kerusakan lingkungan itu ada. Tinggal menjawab persoalan kenapa semua orang sepakat ada kerusakan lingkungan, tapi sekarang ini bukannya makin turun, kerusakan lingkungan makin naik. Ya, di Indonesia kita bisa lihat. Ya, kita teriak-teriak nih, kerusakan hutan. Sekarang mana ada hutan yang berhenti itu dirusak. Ya, makin terus dibabat sampai sekarang. Ya, sampai apa namanya yang namanya laut. Ya, kita kemarin rame-rame soal PSN itu ya di Banten ya Ustaz Azhar. Itu kan persoalan lingkungan juga di situ. Bagaimana mungkin eh, suatu lingkungan yang dia itu menjadi hajat hidup orang banyak, menjadi sandaran nelayan untuk menangkap ikan, ya, itu dikuasai oleh segelintir orang yang menyebabkan habitatnya atau ekosistem dari perairan itu menjadi rusak, ya. Tangkapan ikan turun, ya, rakyat tidak lagi bisa menyandarkan kapalnya untuk melakukan perdagangan ikan juga makin sulit, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dalam bahasa sederhana ini kesimpulan, eh, maka eh, teori kapitalis tadi itu bisa disederhanakan dengan ungkapan wani piro gitu Ustaz Azhar, ya. Jadi silakan itu, ya, silakan memproduksi sebanyak-banyaknya. Yang penting wani piro, bayar berapa gitu. Ya. Baik, barangkali gitu silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Iya, Alhamdulillah. Syukuran Dad atas pemaparannya untuk sesi perdana kita di pembahasan Kutype ini ya. Ya, buat Bapak Ibu, insya Allah kita dapat gambaran umum bahwa kerusakan lingkungan hari ini mau tidak mau berangkat dari perspektif yang keliru dari ideologi kapitalis yang mengorientasikan ya nilai materi atau keserakahan materi yang ingin mereka capai, bahkan eh, seperti beliau katakan tidak pernah cukup ya untuk memenuhi nafsu keinginan mereka terhadap materi. Nah, dan juga kita berangkat tidak dari akibat, tetapi berangkat dari akar persoalannya untuk menyelesaikan eh, dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kapitalis. Oke, Bapak Ibu, insya Allah kita buka sesi diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Silakan kirimkan pertanyaannya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kirimkan ke kolom komentar. Atau yang ingin interaktif langsung bisa juga raise hand to the point. Tanyakan saja apa yang ingin langsung ditanyakan berkaitan dengan tema kita ya. Ini sudah ada pertanyaan pertama di kolom komentar, Ustaz. Dari Mas Norman ya, Masya Allah. Ini partner kita nih, Ustaz. Bagaimana berpikir Islam ideologis dalam mengungkap fakta kerusakan ideologi kapitalis dan penjelasan solusi Islam kepada umat sementara lingkungan dan opini politik tidak mendukung seperti ide-ide pragmatis sekuler. Nah, ini gimana Ustaz? Beliau minta solusi nih Ustaz. Dari Ya, Pak Norman. baik. Terima kasih Pak Nurman. Ya ini menjadi tantangan kita ya kalau kita berdakwah menjelaskan kepada umat terkait dengan solusi yang kita tawarkan. Satu hal sebenarnya ini memang normatif ya, saya sampaikan bahwa umat ini hanya akan bisa menerima Islam ketika akidah mereka itu apa? Ketika akidah mereka itu sudah terbangun dengan baik. Ya, jadi kita membayangkan begini, Ustaz Azhar ya, Pak Norman dan Bapak Ibu sekalian. Kutip ini dibuat, ya. Lalu tentu kan diedarkan ini di konferensi itu.
Nah, paling tidak itu disuarakan lah gitu ya. Dan mau masuk konferensi kan nggak mungkin ya, apalagi Hizbut Tahrir masuk di situ ya pakai auranya Ali, wah, ini nggak mungkin gitu. Tapi paling tidak eh, kita harus bisa memanfaatkan momen itu ya yang kita sebut dengan tabani masoleh. Ada persoalan umat, persoalan lingkungan, persoalan ini harus diungkap ya. Kita nggak peduli apakah umat atau masyarakat dunia ini mau terima atau tidak, karena kewajiban kita adalah menyampaikan itu. Kan itu ya. Kutip itu disampaikan. Dan insya Allah itu ada jalan. Ya. Pasti ada yang akan merespon itu. Pasti ada. Nah, jadi kalau kita eh, dekati ya apa yang ditanyakan Pak Nurman tadi dalam konteks dakwah, ya, maka memang persoalan akidah itu menjadi penting. Ya, kalau target kita adalah fikroh, metode, cara ya berpikir Islam ini bisa diikuti oleh umat, ya dipercaya, diikuti oleh umat, akidah dulu. Ya. Kalau ditanyakan tadi di tengah isu lingkungan dan opini politik tidak mendukung ya sebagaimana ide-ide pragmatis sekuler tadi ya itu faktanya begitu. Kenapa tidak mendukung? Karena masyarakat kita memang masih belum bisa menerima Islam sebagai sebuah ideologi ya. Tapi ketika masyarakat itu menerima Islam sebagai sebuah ideologi, apapun pemikiran yang kita sampaikan mudah ya. Misalnya begini, kalau dalam konteks kajian nih ya, saya yakin yang hadir di sini, yang ikut di Zoom ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Islam. Gitu, ya kan? Ada dorongan di situ untuk mengkaji. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak belum percaya kepada Islam? Apa tugas kita? Tugas kita adalah menyampaikan saja, tabligh yang kita sampaikan. Cara penyampaiannya gimana? Enggak melulu harus kajian begini. Kalau kajian ini kan harus 1 jam disampaikan, ya. Kadang-kadang kita dengan kajian ini, bekal kajian ini kita bisa sampaikan kepada orang dengan bahasanya lebih sederhana, ya. Misalnya dalam diskusi. Ini memang topik yang sangat kalau lingkungan itu pasti topik yang sangat apa namanya sangat tinggi ya boleh dibilang begitu ya kalau Pak Ibu semua tadi bicara tentang ini nih carbon trade ini ya itu pembahasan di di perguruan tinggi itu jarang sekali dibahas di masyarakat mana tahu masyarakat perdagangan karbon yang kebayang di masyarakat perdagangan karbon itu apa ya jual beli arang nanti pada saat Idul Adha ya Ustaz jual beli karbon di situ. Ini waktu saya dulu dapat materi tentang jual beli karbon juga pening ini kepala itu. Peningnya gimana? Siapa yang memaksa orang untuk beli? Cara ngitungnya gimana? Cara klaimnya gimana? Butuh mekanisme. Jadi lagi-lagi ya kalau kita bicara nanti ini kita bicara Islam, Islam menolak ini. Pakai cara Islam gimana? Maka persoalan utamanya adalah siapa yang bisa memaksa cara Islam itu. Gitu kan? Kalau ini kita bicara cara pragmatis sekuler dengan cara karbon perdagangan karbon tadi, ada yang memaksa. Siapa yang memaksa? PBB. Siapa yang memaksa? Konsensus tadi, protokol Kyoto atau perjanjian di Copenhagen tadi. Yang setiap negara yang ikut menandatangani itu dia harus terlibat untuk aktif di dalam penanganan emisi karbon. Katanya sekedar itu. Gini itu. Pendekatannya pendekatan ekonomi. Paling begitu. Misalnya gini, ada persoalan di Indonesia. Indonesia ini sekarang menghadapi persoalan terkait dengan perdagangan karbon itu pada minyak sawit. Ya, minyak sawit Indonesia itu kan banyak di blacklist oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena dianggap minyak sawit itu dia berada di lahan hutan. Nah, ini kan apa namanya liciknya orang-orang Barat yang membabat hutan mereka. Lalu ketika di babat hutan ditanami apa namanya
sawit, mereka katakan sawit itu mengurangi kadar karbon. Nah, itu kan nanti ribut itu, ya. Para ahli-ahli itu, sawit itu sebenarnya mengurangi karbon atau meningkatkan karbon, ya. Kalau ilmuwan IPB misalnya mengatakan ada peningkatan karbon di situ. Jadi kan dia mengeluarkan emisi apa namanya oksigen juga, ya kan? Perdebatan di situ. Nah, lalu akibatnya apa? Akibatnya adalah sanksinya adalah sanksi dagang. Minyak sawit Indonesia tidak diterima di Eropa. Nah, itu saja kan sanksinya, ya. Sanksi yang lagi-lagi motifnya ekonomi. Kalau lebih kita dalami lagi, apakah betul Barat itu memberikan sanksi kepada Indonesia gara-gara penyemaran lingkungan atau gara-gara krisis lingkungan sumber daya alam atau tidak? Kalau ditelusuri ternyata enggak juga. Jadi iktikat baik untuk menyelesaikan problem lingkungan itu ternyata tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas yang tulus memang itu, tapi motifnya ekonomi. Akhirnya isu lingkungan ini digunakan sebagai senjata untuk menekan orang atau menekan negara pihak ketiga. Kalau Anda tidak bisa mengurangi emisi karbonnya, kita blokade, ya, kita embargo dan sebagainya. Ah, itu menjadi senjata, ya, untuk apa namanya melanggengkan hegemoni Barat kepada negara dunia ketiga. Ya, jadi kembali lagi pertanyaan ini, bagaimana cara kita, ya, berpikir Islami itu bisa menjadikan solusi? Maka langkah yang pertama adalah harus memahamkan kepada umat Islam atau akidah Islam ini itu adalah sebagai qiyadah fitriyah, ya, sebagai sesuatu yang digunakan untuk memimpin pikir kita. Kita akan berpikir, ini kan sebenarnya di dalam kutip ini kan kita dipandu gitu. Pokoknya yang berasal dari kapitalisme itu adalah salah, bahkan menjadi bagian dari problem. Itu intinya di situ. Ya. Kita tidak bicara tentang akibat-akibat apa yang ada kemudian sebagainya. Jadi yang kita apa namanya lawan itu adalah kapitalisme. Sambil kemudian kita memberikan para pola pikir Islam. Itu apa? Paling tidak umat itu memiliki apa namanya cara pandang baru, ya, terkait dengan persoalan iklim. Ya, kira-kira begitu, ya, Pak Norman. Begitu Ustaz Azhar untuk Pak Norman, ya. Syukran, Tad. Ya, terima kasih Ustaz, dan udah ditanggapi ya Mas Norman. Ini ada pertanyaan selanjut dari akun, ini merek mobil nih Ustaz. Iya, RAS ya. Nah, mengapa negara-negara lain melihat Amerika yang selalu melanggar penjajian iklim, namun tidak kena sanksi, Ustaz? Nah, ini negara Ya, preman, Ustaz. ya, inilah yang disebut dengan di dalam geopolitik, ya, ada negara pertama, ya kan? Ada negara pertama itu negara adidaya yang dia mengendalikan itu semua. Kalau yang mengendalikan kan terserah dia, apalagi dia di dengkotnya kebebasan. Ya terserah dia lah, bebas. Ya, Amerika ngasih eh, apa tarif, ya, masuk produk-produk Indonesia 39%, ya terserah Amerika kan gitu. Ya, karena merasa sebagai negara adidaya. Ya. Kalau Amerika nggak sebagai negara adidaya kan dilawan gitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kenapa Amerika itu selalu melanggar perjanjian? Ya karena dia merasa sebagai negara yang pertama. Ya, tidak ada di dalam kamus negara liberal atau negara kapitalis yang dia berusaha untuk menepati perjanjian kalau tidak menguntungkan dia. Gitu. Ya. Eh, Amerika ikut PBB, ini gitu. Harus bayar iuran PBB. Tapi ternyata Amerika ini adalah negara penunggak terbesar iuran PBB.
Siapa yang berani melawan? Nggak ada. Semua negara mengutuk Israel. Lalu tiba-tiba Amerika memveto keputusan itu. Nggak ada yang berani melawan. Gitu. Ya. Namun, ini pertanyaannya, namun tidak dikenai sanksi. Sanksi itu kan pertanyaannya siapa yang mau memberikan sanksi? Negara-negara Muslim memberikan sanksi. Ya buktinya nggak ada yang bisa. Coba bayangkan sekarang eh, apa namanya eh, tarif ya tarif biaya masuk ke Amerika kasihlah 29%, masuk ke Indonesia 0%. Coba bayangin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan apa namanya ada perjanjian untuk menyerahkan data pribadi lagi kan gitu ya. Itu di dalam konteks geopolitik itulah disebut sebagai negara adidaya. Negara adidaya negara yang dia mengendalikan itu semua. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara memberikan sanksi kepada Amerika, maka jawabannya harus ada negara adidaya selain Amerika. Ya. Sekarang Amerika dengan Cina nggak bisa berkutik dengan Tiongkok. Ya. Eh, katakan eh, Amerika memberikan tarif 41%, dibalas sama Tiongkok. Kan gitu. Ya. Siapa yang berani membalas itu? Yang berani membalas adalah negara-negara kuat. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi eh, ya begitulah tabiat dari Amerika. Ah, sudahlah Amerika presidennya Donald Trump lagi, ya, yang sifatnya selengean begitu, gitu. Ya. Eh, apa namanya asal dilabrak saja. Dan yang menjadi ironi adalah negara-negara lain ya termasuk di dalamnya negara-negara Islam itu menjadi negara-negara yang penakut, khawatir sana sini, khawatir investasinya diambil, khawatir ini, khawatir itu dan sebagainya, akhirnya tidak berani melawan ya hegemoni dari Amerika Serikat. Gitu. Secara umum begitu ya Ibu atau Bapak Ras tadi. Ya. Itu keren, Ustaz. Ini Ya, Ustaz. dari tanggapi ya, Pak Bapak atau Ibu ini namanya nama merek ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, karena rangkap nih pertanyaannya. Borong Baik. pertanyaannya, Ustaz. Dari akun Mbak atau Ibu ini ya, Bu Tati, ada 3 pertanyaan. Oh, ada 2 ya. Satu, dalam struktur sistem pemerintahan Islam, bagian jabatan apa yang berwenang mengatur kelestarian lingkungan dan menghukum perusahaan? Ini mau melompat nih, Ustaz, kayaknya. Ya, Dua. Yang kedua, apakah sanksi Islam bagi perusahaan lingkungan? Nah, mungkin ini, Ustaz, ada 2 pertanyaan dari penanya terakhir ini, Ustaz. Bu Tati ya, atau Mbak Tati? Bu Tati atau Mbak Tati? ya mungkin Ustaz. tidak saya jawab sekarang gitu. Tadi secara sekilas eh, kan ada 3 koldi tadi, ya. Kalau ini berbicara tentang sanksi, ya. Ada koldi apa namanya koldi hisbah, itu kan. Ada koldi maudolim, ya. Dan apa namanya? Nah, kode-kode itu ya itulah yang nanti akan diberikan kewenangan oleh khalifah untuk memutuskan ya pelanggaran apa yang terjadi ya. Eh, tergantung kewenangannya. Kalau kode hisbah itu kan biasanya di dalam konteks transaksi langsung gitu ya. Kalau kode maudolim itu terkait dengan sengketa antara negara dengan apa namanya rakyat ya misalnya negara memberikan eh, kewenangan tambang misalnya ya kepada Amerika misalnya ya daulah misalnya bisa terjadi kan ada penyimpangan begitu maka kalau rakyat itu menggugat dia bisa melalui Mahkamah Maudolim atau Qadhi Maudolim gitu. Nah apa sanksinya? Yang sanksinya macam-macam ya tergantung dari akibat yang dilakukan ya. Kalau sanksinya itu berupa transaksi yang tidak halal misalnya,
ya ada kecurangan di situ. Ya, maka Kodik Hizbah itu akan menetapkan apa namanya eh, s- sanksi sesuai dengan itu, ya. Misalnya kalau ada suap di situ untuk mendapatkan proyek tertentu, pengelolaan hutan dan sebagainya, ada suap di situ, maka itu harus disita. Kan gitu kan? Nah, bagaimana hukumnya? Ya hukum suap. Lalu kalau itu kerusakan yang menyebabkan katakan krisis lingkungan yang apa yang sangat berat sekali, bisa jadi negara akan menerapkan apa takzir gitu, ya bisa hukuman mati mungkin, ya atau dia penjara atau hukuman yang lain. Nah, nanti kita lihat, kita rinci, kita detilkan, ya apa saja bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi dan itu kewenangan Koldi yang mana dan hukumannya apa. Insya Allah di pertemuan berikutnya Ustadz, ya kita akan diskusikan. Begitu Ustadz Azhar, ya. Jadi ini tidak menjawab. Kalau dijawab sekarang berarti nanti materinya sudah selesai itu. Ya, silakan Ustaz Azhar. Barangkali begitu ya. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Em, ini kayaknya sudah jam 21.23. Kita cukup aja, Tad, untuk sesi ini, Tad. Baik, baik Ustaz. Ya, Nanti kira-kira kita ada yang akan banyak disampaikan, Tad, diskusi lebih sebagai closing panjang di statement? solusi Islam ya. Cukup? Ada yang mau disampaikan closing statement, Tad? Ya, eh, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menegaskan kepada kita, ya, bahwa kita memiliki persoalan di dalam kehidupan kita dan persoalan itu kalau kita lihat secara akar masalah itu disebabkan oleh penerapan sistem yang salah, ya ini sistem kapitalisme di situ. Nah, bagaimana sistem kapitalisme itu memberikan dampak atau memberikan akibat atas kerusakan itu disebabkan karena pemikiran fundamental mereka ya sudah salah gitu kan, tentang teori ekonomi, tentang persoalan ekonomi, tentang kelangkaan dan sebagainya, ya. Jadi ini menjadi salah satu apa bentuk, ya, untuk mendekatkan benang merah, ya, diskusi-diskusi kita tentang kesalahan di sistem kapitalisme dan itu juga terbukti di dalam lingkungan itu juga ikut berdampak, ya. Dan insya Allah nanti kita akan diskusikan terkait dengan bagaimana solusi Islam, ya, sudut pandang Islam tentang lingkungan seperti apa, solusinya seperti apa, mungkin dalam konteks yang terjadi sekarang ini, bagaimana Islam bisa mengatasi itu. Ya, barangkali begitu, Ustadz Azhar. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.